Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ayah, silakan masuk, silakan. Nah, ini dia, ini rumahnya Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Waalaikumsalam, silakan. Pak Dian, silakan. Nah, jam segini Pak Ustadz masih di sawah. Oh gitu. Silakan. Iya, biasa kan ada sawah juga di belakang. Ini walaupun apartemen di belakang kita punya sawah. Saya sama Pak Ustadz yang nanemin. Begitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Dian, ini jamaah kita, ini satu-satunya rumah yang tiap hari kedatangan ibu-ibu. Nah, ini yang sebelah kanan dari mana, Bu? Dari Majelis Taklim Al-Baqiyatus Sholihah, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok. Panjang amat, Bu. Majelis Taklim Al-Baqiyatus Sholihah. Terus? Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Ah. Cimanggis. Intinya ibu-ibu dari Depok. Ya, udah itu ya, Bu ya. Yang sebelah kiri dari mana, Bu? Albainah, Mampang. Albainah Mampang. Mampang Abainah, Ibu telat, Ibu ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini malam yang spesial menurut saya karena kita akan membahas sebuah tema yang sangat ditunggu-tunggu oleh para wanita muslimah. Temanya adalah cantik Islami. Oke, nah ini tamu kita yang pertama namanya Dian Pelangi. Dian Pelangi ini seorang fashion designer yang desainnya sudah warawiri di internasional, Bu, di Paris, di London, dan di Australia. Gitu, Bu. Jadi kita bisa banyak belajar. Dian, apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Katanya dulu awalnya sempat pengen masuk SMA, tapi sama ibu dilarang ya, suruh masuk ke Iya, SMK. karena memang dari kecil kan dia hobi gambar, hobi desain. Tapi pada saat SMA, maunya masuk SMA sama bapak, ibu nggak boleh dipaksa masuk SMK gitu. Dulu kan SMK masih image-nya gimana gitu ya, masih yang ya kurang gaul atau apa. Tapi ya udah nurut deh sama orang tua, bismillah. Sekarang malah berterima kasih sama orang tua. Ternyata jalannya di bidang busana. Jalannya di bidang busana muslim, alhamdulillah. Oh, buat anak-anak, ikutin nasihat orang tua, insya Setuju. Allah bener ya. Pasti, insya Allah. Pasti. Pengen lihat dong, Iya. kalau Dian bikin sketsa-sketsa untuk... Oh, sketsa, mau diajarin? Oh, mau. Bu, mau belajar nggak, Bu? Mau? Papan tulis bawa sendiri-sendiri ya, Bu? Coba deh, Boleh, Dian. boleh. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana Dian Pelangi bikin sketsa untuk ide-ide rancangannya. Iya, gampang banget kok. Ya, silakan. Oke, caranya pertama itu bikin bahu dulu nih, bahu. Karena biasanya kalau ngedesain udah baju aja gitu, nggak usah lengkap-lengkap ya. Jadi gambarnya bahu dulu di sini. Terus bentuk badan. Bahunya agak kecil nih, baju orok ya? Ini baju remaja, Baju remaja. ceritanya. Terus di sini saya bikin model yang agak berpotongan di bagian pinggang. Iya, pinggang. Terus di sini saya kasih sedikit renda-renda lah gitu di sini. Gampang banget. Terus di sini saya kasih. Dian bisa di sebelah sini gambarnya? Oke, geser lagi. Nah, sebelah sini gambarnya Dian. Oh, sebelah sini ya. Nah, Oke. nah. Terus ditumpuk satu kali lagi. Terus di sini baru saya sukanya pakainya roknya agak lebar di bagian Agak bawah. lebar, ya. Jadi kayak celananya Jadi gini. Arabik ya. Tinggal buat yang kalau lebar laki, aja. Bu, ini kan buat cewek berarti rok. Terus dikasih alur-alurnya ya, draperinya kelihatan. Kalau ini tuh rok lah gitu. Terus dikasih. Kalau kata orang dulu rempal ya. Iya, rempel. Oh, bener. Bahasa nenek-nenek. Kok tahu tuh. sih, Ustadz? Iya sih, kan dulu dagang bahan juga. Oh, gitu. Terus dikasih lengan, udah nih lengan panjang. Kan busana muslim ya, semuanya jadi harus menutup aurat. Terus juga panjang, tidak terlalu ketat gitu. Seperti ini. Kasih tangannya sedikit. Lengannya lengan panjang ya. Lengan panjang, Ustadz. Jangan kepanjangan, repot makannya, Bu. Terus dikasih kerah aja, terus kasih leher sedikit aja, udah gitu aja. Jadi di sini mau dikasih motif, mau dikasih warna nanti bisa selanjutnya Bisa, apapun. tuh, bagus kan Bu desainnya. Iya, mantap. Nah, kita juga punya yang udah jadi ya, saya bawa ke sana ya. Boleh, Iya, boleh, iya. boleh.
kakinya. Kira-kira jadinya itu. Nah, Hati-hati enggak, Ustaz. soalnya kemarin saya trauma bawa ginan Bu, pas saya angkat kakinya nendang Bu. Nah, ibu kan kakinya 2, ini lebih hebat kakinya 3 nih Bu. Nah, oh 4 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Ustadz. Giliran tamu yang perempuan sigap bener kayaknya. Iya, ini namanya udah datang duluan Iya, Pak sehat. Ustadz. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Tadi sempat ngeliat tuh apa? Gambar-gambarnya ya. Sketsanya, Pak Ustaz. Sketsanya ya. Tadi Gampang minta kayaknya ya. diajarin. Gampang banget, merem juga bisa Ustaz. Gampang kan emang bidangnya, kayak Pak Ustadz kan tausiah kan susah. Pak Ustadz udah bidangnya lancar. Iya. Ini umurnya baru 21 tahun Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya ini pemirsa saya nandain ini ya. Saya belum salam apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani usaha, Mm-mm. berani nikah, sama berani punya anak. Belum Ustaz. Insya Allah berani, tapi berani kan? Berani. Insya Allah. Nikah umur 20. 20. Sekarang umur 21. 21 coba. Beda 2 tahun sama saya 23. Jauh banget. Iya Pak Ustadz. Desainnya Pak Ustadz udah di Paris. Iya. Udah fashion show. Malah ada tokonya di mana itu? Di Kuala Lumpur, kalau di luar negeri 1 Ustaz. Subhanallah. Butiknya udah ada 14. 2 di Jakarta, 11 di daerah, dan 1 di Kuala Malaysia Lumpur. ya. Saya juga ada beberapa di Malaysia sama di Singapura. Oh butik Pak Ustadz. Temen banyak. Temen Bu, ya saya juga teman saya mau banyak Pak Ustadz ya. Mbak Dian, kita pengen nanya lagi. Waktu ini kan desainnya katanya untuk satu model itu bisa untuk 13 style, betul? Ya, macam-macam gaya lah ya. Oh, jadi satu desain bisa dimacam-macamin membuat 13 itu gimana tuh? Ada penambahan-penambahan atau? Pastinya kepengennya kalau desain tuh pengennya yang multifungsi ya, biar yang pakai itu juga fresh gitu. Terus bisa dipakai di formal maupun casual, jadinya bermanfaat lah buat si pemakainya. Oh, iya. Nggak usah ganti-ganti gitu ya. Mau Iya. ganti pakai baju ntar ada penambahan. Iya, sebenarnya ada satu item yang bisa dirubah jadi 13 style ya. Kerudung, dia juga ada satu kerudung yang bisa gayanya sampai 20 style gitu. Wow. Memang banyak, memang dibikin multifungsi, tapi kebetulan lagi nggak dibawa. Saya lebih pengen tahu itunya itu apa? Alur bisnisnya dulu nih. Iya. Ya, kok dengar-dengar punya apa namanya? Agen-agen ya, agen-agen sampai segitu banyaknya. Nah ini nanti kita coba Ntar kita bahas. Kita bahas tanya di segmen prosesnya 2. dari awal gimana, Betul. terus agentnya bisa segitu banyak. Dan ceritanya? pemirsa yang nanti standby ya, Hmm. bisa belajar banyak untuk mengembangkan bisnis. Ya karena orang muslim tuh harus menjadi subjek, jangan jadi objek. Ya kalau sudah jadi objek namanya kita mati. Kita tuh harus mandi, bukan dimandiin. Harus sholat, bukan disolatin. Kalau kita sudah menjadi objek, berarti kita mati. Nah, Allah tidak menghendaki muslimah itu mati. Dia harus jadi subjek. Nah, insya Allah setelah yang berikut ini. Tetap di chatting kayaknya. Ya, alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama saya, Denny, Mbak Dian Pelangi, Toto ya di acara Chatting ya. Kalau punya hobi, sekarang ini adalah masanya. Di mana hobi itu bisa menghasilkan uang, manfaat, ya, menghasilkan satu kegiatan ekonomi. Untuk itu juga kita bisa belajar ini buat sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan, yang punya hobi-hobi gambar-gambar baju, bisa banyak pelajaran yang bisa diambil dari Dian Pelangi. Nah, namanya sekarang- juga udah enak, Dian Pelangi. Itu emang nama bener ya? Emang nama sih, tapi ditambahin Dian Pelanginya untuk brand, untuk label. Oh, untuk brand. Iya, karena kan kalau Dian warna-warni kelihatan kayak pelangi. Coba saya pakai warna-warni, orang nyangka saya kue lapis, Pak Ustaz. Beda itu dia, Pak Ustaz. Dian, ceritain dong awalnya gimana nih sampai akhirnya bisa sebesar ini brandnya. Iya, jadi memang dari umur 16 tahun tuh ibu sudah nyuruh lah untuk bikin batik, bikin kain, ngejahit baju sendiri, gambar baju sendiri gitu. Bahkan dari kecil banget sih, dari SD tuh udah disuruh nggak boleh beli baju sama ibu. Kalau misalnya mau beli baju, jahit sendiri gitu. Memang dari kecil udah diarahkan Jadi lah gitu. sebelum jahit nggak pakai baju dong? Katanya nggak boleh baju. Ya, maksudnya kalau baju-baju pesta gitu, saat Oke. baju-baju formal gitu, dari kecil sudah disuruh Harus bikin sendiri. Harus Anak bikin saya juga sendiri. gitu, umurnya baru 4 tahun, minta baju jahit sendiri ya. Oh, harus Iya. dilatih.
Harus memang dari kecil 16 sudah. tahun berarti masih SMA ya? Masih SMK? SMA, kebetulan waktu itu masih di SMK. Jadi ya karena memang ada basic, jadi ya bikin sendiri, buat sendiri. Cuman karena fokus SMK belajar, jadi fokus belajar dulu. Terus kuliah lulus umur 18 dan sekarang alhamdulillah langsung fokus di butik Dian Pelangi ini. Gitu. Itu ada pernah juga dapat penghargaan dari Melbourne ya? Ya, alhamdulillah. Jadi memang Dian sendiri ingin busana muslim ini bisa go internasional ya. Semua muslimah di dunia ini bisa memakai busana muslim yang trendy tapi sesuai dengan syariat Islam juga gitu. Jadi lumayan familiar lah label Dian Pelangi ini di Timur Tengah, di Eropa, sampai ke Australia juga gitu. Jadi kepengen biar go internasional dan busana muslim lebih meluas lagi lah gitu. Boleh dong berbagi sedikit tentang tips dan trik ya, bagaimana mendapatkan agen, jualan, barangkali ada ilmu yang bisa disampaikan. Iya, kita pasti harus be something different ya Ustadz ya. Jadi kita harus beda dari yang lain. Kalau misalnya kita sama dengan yang lainnya, ya orang pasti akan pilih yang lain gitu kan. Kadang orang ini udah ada, udah pernah, udah sama gitu. Jadi orang nggak akan nengok ke kita lah gitu ibaratnya. Tapi kalau kita beda, kita buat sesuatu yang baru, kita buat sesuatu yang berbeda, pasti orang akan sadar gitu. Oh ternyata ini sesuatu yang baru gitu. Busana muslim tapi trendy, syariatnya juga insya Allah sesuai dengan syariat Islam. Tapi juga tetap menggunakan bahan-bahan kain-kain motif tradisional Indonesia gitu. Jadinya ya ada jiwa-jiwa nasionalisnya juga lah gitu. Bangga menggunakan batik dan kain-kain khas Indonesia gitu. Wah, Itu bos. hobi jadi bisnis, hidupnya manfaat. Amin. Berkah. Membawa yang lain juga. Belum bos. bicara agen, bicara reseller ya, belum bicara yang lain-lain. Karyawannya aja udah 300. Nah, Kalau jadi muslim tidur melulu. Saya suka belajarlah dari orang Betawi. Orang Betawi itu nggak ada yang nggak kerja. Maksudnya Pak Ustadz? Semuanya bergerak. Kita orang Betawi itu nyebut orang tidur aja tuh kerja. Tuh. Kerjaan lo tidur aja. Oh, ya pantesan yang tidur juga kerja ya. Iya. Jadi harus bangun tuh loh. Ada seorang wali kota ya di daerah Minas di Afrika, Dian, pemirsa, itu berhasil menjadi salah satu kota tersukses di dunia. Itu bukan karena mereka kaya, tidak, tapi wali kotanya berhasil membuat penduduknya itu bekerja. Jadi sebenarnya pesantren yang berhasil adalah pesantren yang berhasil membuat santri-santri itu bekerja, bergerak gitu loh. Yang nyapu, yang ngopel, ya apa segala macam gitu loh. Rumah juga begitu, kalau ibu-ibu tidak berhasil membuat anak-anaknya bekerja, nah itu berarti ada yang tidak hidup. Nah kalau ngomong tentang industri kreatif, kita juga ada tamu yang kedua Pak Ustadz. Ini seorang laki-laki, tapi sedang menggagas sebuah brand juga. Kita undang bagaimana konsep brand itu Pak Ustadz. Ini dia Bapak Hafidz. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, siap. Nah, Capek kali dia berdiri aja. ya kasihan diri aja Bu. Saya mau suruh duduk ya, istirahat. Iya. Gimana Mas Hafiz? Ya baik Ustaz. Biasanya kalau industri fashion itu perempuan seperti Mbak Dian itu. Ya kita being different kan seperti. Oh iya. Gitu. Kenapa enggak gitu. Kenapa enggak? Iya. Bisnisnya ya. Yang penting dari nilai bisnisnya. Jadi boleh ya punya salon kecantikan laki-laki tuh ya? Oh boleh Pak Ustadz. Jadi ntar segmennya laki-laki juga Pak Ustadz. Gitu, salon kecantikan laki-laki, khusus laki-laki. Gitu. Salon kegantengan kali. Oh, salon kegantengan, bener-bener. Kalau kecantikan, laki-laki jadi gini, Pak Ustadz. Iya. Ntar kita akan ngobrol sama Hafiz, kita tahu Pak Ustadz. Ini banyak cerita serunya, Pak Ustadz. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cantik Islami itu tema kita pada malam hari ini dan tamu-tamu kita di sini ada Mas Hafiz, pengusung brand Gerai Mai, dan ada Mbak Dian Pelangi. Mbak Dian Pelangi ini hasil karyanya telah go internasional, sudah di Paris, London dan Australia. Wih, keren. Dan kita untuk
fashion show yang di Australia kita punya liputannya. Iya, ada liputan. Oke, kita lihat ini dia Dian Pelangi. Minat daripada masyarakat Australia terhadap busana muslim Indonesia itu sangat bagus sekali responsnya. Walaupun ini fokus kepada brand busana muslim, tapi mereka juga ingin mengenakan, ingin memiliki, itu tandanya mereka juga ada ketertarikan terhadap busana muslim yang khas dari Indonesia. Hadirnya fashion design yang ditampilkan hari ini oleh dua desainer kita paling tidak membuka mata para penggemar atau pengguna kostum atau pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang busana muslim ini melihat adanya satu potensi yang dimiliki Indonesia dalam rangka mensosialisasikan busana-busana muslim yang sangat-sangat atraktif dan sangat-sangat menarik perhatian dari semua hadirin tadi yang hadir di sini. Harapan dari saya sendiri terhadap event-event seperti ini, event ini sangat bagus sekali, ajang silaturahmi terhadap desainer busana muslim Indonesia kepada masyarakat Melbourne. Mungkin busana muslim di Australia masih jarang, tapi kita bisa membuat satu busana muslim yang bagus sehingga banyak peminatnya dan menjadi sebuah, mungkin menjadi tren baru lah di Australia. Itu dia. Apa tadi brandnya? Mai ya? Mai. Nah, ceritain dong bagaimana bisa latar belakang membuat Mai. Jadi kita melihat ada ceruk pasar yang cukup besar sebenarnya. Jadi ini peluangnya masih cukup terbuka lebar. Karena market share-nya masih sangat sedikit. Saya dengar sendiri tadi Mbak Dian Pelangi pada saat off-air kita bicara luar biasa omsetnya. Dan beberapa teman-teman saya yang sudah bergulir bermain di industri ini juga masih besar mereka bilang, dan ini niche market. Apalagi kita ada komunitas yang namanya SCM, mana itu sahabat Yusuf Mansur, itu kita melihatnya peluangnya cukup sangat besar. Nah, kalau yang membuat desainnya siapa aja? Katanya melibatkan santri-santri juga ya? Untuk saat ini kita hire the talent, kita hire professional designer. Dan tidak tertutup kemungkinan nanti santri-santri yang memang memiliki bakat, antusiasme, intuisi di dalam tata busana ya kita hire nanti kalau misalkan nanti sesuai. ada santri saya kebetulan. Iya, Ustadz. Ini dia udah hobi gambar. Pas banget. Nanti kita coba nanti ya. Iya. Coba nanti minta dia gambar. Siap. Nah, bakat-bakat gitu kan yang di endorse toh, mau di support. Iya, jadi dari santri untuk santri lah. Oh, jadi yang punya bakat silakan bikin desain, jadi nanti dibuat gitu Pak. Wow, Pemirsa ya, prinsip menangkap peluang itu sebenarnya ajaran Quran. Quran kan menyuruh kita di soft 1, bukan soft 2. Apalagi soft tembok, kita kan soft tembok. Sholat Jumat sih jam 11 datengin gaya banget. Tapi nggak tahu nyari tiang. Nyari tembok buat selonjor itu kan. Kita oleh Islam diajarkan untuk mencari peluang. Peluangnya yang the best punya. Sholat soft 1. Sholat di awal waktu. Zakat jangan nunggu habis. Depan, jang potong, ya kan? Bagaimana kemudian kita tampil memaafkan. Yang memaafkan itu loh, bukan yang menerima maaf. Yang hebat itu kan yang memaafkan. Terus yang membalas perbuatan baik. Wah itu. Makanya di dalam Islam disebutnya wa yusari'una fil khairat. Wa yusari'una fil khairat. Itu ada di dalam surah Ali Imran. Itu salah satu asas bisnisnya, prinsip bisnisnya Islam. Wa yusari'una fil khairat. Dia bersegera. Merebut peluang, merebut pasar. Ini persoalan-persoalan ekonomi, persoalan dagang, dan ini persoalan ibadah. Yang penting nawaitunya seperti Mbak Dian tadi sama orang tuanya ya kan. Bagaimana orang-orang bisa kerja,
bisa manfaat, bisa tidak begini, tapi yang memberi. Bagus tuh Mas Hafiz. Iya. Nah, Beliau ini termasuk yang ngelihat komunitas SJM. Kita ini kan banyak penontonnya. Benar-benar. Tapi saya minta beliau profesional. Artinya tidak berdasarkan orang, tapi berdasarkan barang. Dan subhanallah, ini salah satu ini. Ya. Iya. Boleh berdiri, boleh berdiri. Oh, boleh dong. Oh, ini Mai ini ya? Iya, Mai. Mai ini. Bagus banget. Tapi ini Mai buat laki-laki ya? Mai itu bisa berarti Mai punya saya. Mai. Mai, punya saya. Iya, jadi bisa jadi brand buat semua orang. Tapi ini kan pinjaman dari ente. Buat Ustadz itu. Buat saya. Iya. Oh, siap. Lunas dulu dong. Iya. Lunas. Ini ada apanya? Apa? Labelnya. Label. Sebenarnya bagus nih Pak Ustadz, cuman ada satu yang bikin gak sempurna. Apa? Saya nggak kebagian. Bener tuh. Iya. Dan katanya akan launching tanggal 16 Desember. 16 besok ya? Nah iya 16 Desember ini. Oke. Kita pengen pertimbangan. Jadi ini itu fashion juga. akhir tahun. Oke. Oh bisa kolaborasi dong sama. Oh iya tadi kita ngobrol sama Mbak Dian, ngobrol ya. kalau bisa diundang dong saya. Oh kita sangat. Ini senior dong buat main. Iya. Belum Ustaz. Nah kalau Mbak Dian ini punya, kalau penyanyi kan 1 tahun 1 album. Ya. Mbak Dian juga ada target dalam setahun biasanya mengeluarkan 3 desain ya? Iya. Emang di pola seperti itu atau? Ya jadi memang di Indonesia sendiri kalau misalnya di luar negeri kan 4 musim ya 1 tahun ya. Iya. Nah kalau di Indonesia Dian bagi jadi 3 session. Jadi pertama tuh awal tahun, pertengahan, sama akhir tahun. Plus ada 2 koleksi baru, 2 koleksi yang pastinya dibuat setiap tahun itu ada Lebaran dan Idul Adha. Karena pada saat itu orang pasti cari baju baru lah gitu. Lebaran dan Idul Adha itu sessionnya berbeda. Ada nyari baju ya? Kan Oh, nyari berhaji kambing. Ustaz. Yang session Oh, untuk haji. Iya. Jadi ya memudahkan orang juga lah untuk Emang beda beribadah sih ya. gitu. Ya jadi dalam setahun ada mengeluarkan 5 desain terbaru. 5 desain baru. Nah, Denny juga punya info nih Pak Ustadz ya Apa buat pemirsa di rumah Oh, atau siap. pemirsa yang ada di studio. Ada info untuk kalian yang memiliki aktivitas yang padat. Contohnya seperti bintang tamu kita nih, Mas Hafiz sama Mbak Dian pasti sering bikin-bikin desain, kadang sampai malam. Pasti sering merasakan pegal-pegal, nyeri otot dan keseleo. Tapi jangan khawatir lagi dengan pegal-pegal, nyeri otot dan keseleo. Karena sekarang ada Stop X, krim analgesik yang meringankan pegal-pegal, nyeri otot dan keseleo. Karena Stop X mengandung counter iritan yang memberikan rasa hangat dan kandungan pereda nyeri Stop X lebih banyak dibandingkan produk sejenisnya. Ditambah lagi ada benzil nikotinat yang membantu proses penyerapan sehingga proses penyembuhannya menjadi lebih cepat. Jadi jangan lupa sediakan selalu Stop X dimanapun Anda beraktivitas. Stop X, ekstra hangatnya, ekstra khasiatnya. Ya. Nah, kita akan bertanya tentang ini Pak Ustadz. Bagaimana kiat-kiat sukses bertahan di dunia fashion. Nanti di segmen 4. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Chatting dengan YM. Oke, terima kasih masih bareng kita di Chatting dengan YM. Nah, tadi sempat disampaikan nih sama bahwa ada santri-santri juga ya untuk melibatkan bikin-bikin desain ya. Iya. Nah, sekarang katanya nih ada salah satu santrinya Pak Ustadz yang bisa bikin gambar-gambar desain. Oke, siapa namanya? Siva boleh maju ke depan? Oke, tepuk tangan dong buat Siva. Ini dia. Nah, Pak Ustadz maaf nih, saya minta boleh ya? Boleh. Gambar Langsung aja, bikin desain. Nah, langsung. silakan Siva. Siva, Langsung ntar gambar. abis ini baru kita ngobrol-ngobrol sama Siva. Nah, Ke sini aja nih. Depan. Siva Ini nih- seragam santri dia udah bikin loh. Oh. Boleh dipakai di Mai. Boleh. Boleh pakai Mai. Dan masih gratis belum bayar. masih santri. Nah, kita lihat ini Siva, salah satu santrinya Pak Ustadz sedang membuat desain untuk busana muslim. Nah. Oh, Sambil pundak. dijelaskan Siva gimana tuh. Ustaz, Oke, itu dia ini tangan. Banyak desainer yang kerjanya emang pakai tangan bukan pakai mulut tuh. Oh iya benar. Kan gambar yang pakai tangan Pak Ustadz. Pakai mulut sirkus gambarnya Pak Ustadz. Nah. Tangan ya, itu lagi membuat pola tangan ya Siva ya. iya. Nah. Ini gua mau ngeliat Bajunya ada nih. belahannya Nggak Pak kelihatan Ustadz dari di sini.
Apanya? Tuh. Oh. Ustaz, nggak nyampe ke bawah. Oh iya, apa-apa, apa-apa, nggak usah, atasannya aja. nggak usah full, nggak apa-apa. Itu gimana bisa dijelasin sih Pak? Hmm? Bisa dijelasin gambarnya? Iya, tangannya, modelnya gimana, tengahnya itu kan ada belahan di tengahnya ya. Iya, ini tuh tadinya cuman baju gamis biasa aja. Cuman dilapisin sama mungkin kardigan atau bolero kita nyebutnya. Tapi warnanya mungkin yang senada dari hitam ke biru muda, biru tua, kuning, coklat. Oh iya iya. Oke, tepuk tangan buat Siva. Subhanallah. Keren, santri ini bisa Keren. gambar. Coba duduk sini samping Mbak Dian. Iya. Asik. Siva umurnya berapa sekarang? 12. 12 tahun. Berarti dulu sama ya? Ya, mirip-mirip lah umurnya. Iya. Sosok ya? Iya. Gimana Mbak Dian gambarnya? Gambarnya bagus ya. Yang penting tuh kalau gambar tuh dimengerti sama customer, sama orang-orang. Oh ini lengannya begini, bajunya begini. Jadi yang penting dimengerti aja. Itu yang tadi gitu tuh rompi kayak gini ya maksudnya ya? Iya. Terinspirasi kah? Kalau aku ngegambar baju itu tergantung lihat orang lain di sekeliling. Oh, Bukan inspirasinya ada dari- ide sendiri, ngeliat sendiri. gitu. Ngelihat orang sekeliling gitu. Iya, tinggal ngeliat orang sendiri digabung-gabung jadi satu baju, desain baju lainnya. Woi. Udah belajar tuh. Ide-idenya sudah melihat, ya, Ide-idenya mencari tadi. benar-benar. Mbak Dian ada yang mau disampaikan nggak buat Siva? Mungkin bisa jadi motivasi buat Siva. Ya bismillah aja kalau misalnya Siva mau bikin usaha atau memang mau fokus di bidang fashion design ya bismillah luruskan niat deh. Yang penting niatnya tuh mau syiar, mau dakwah, lillahi ta'ala gitu. Jadi kalau niatnya udah bagus, insya Allah kedepannya makin lancar. Jadi jangan ragu-ragu lagi deh gitu ya deh. Amin. Mau ikut nggak Mbak Dian? Bawa aja bawa. Ya, iya. Kayak belanjaan bos. Bawa aja bawa. Lah kan dia lagi nyantren di tempat saya. Oh, iya. Izinnya kan dari saya. Iya, Udah bawa. Ikut. Mau pulang? Iya. Nah, untuk Kang Hafiz, ini brand baru. Punya strategi pemasaran yang khusus nggak? Kita pakai ada beberapa strategi. Iya. Salah satunya lewat sosial media itu pasti. Oh, iya. Lewat sosial media, Twitter lewat gitu ya? Twitter, Facebook. Facebook, lewat Instagram, lewat pet gitu ya. Lalu pendekatan ke komunitas juga yang tadi saya sudah bilang, komunitas SEM, komunitas Sahabat Yusuf Sahabat Mansur, yang sudah ada mungkin di kedepannya akan ada di 500 titik barangkali Ustaz. Dan sekarang ini berkembang nih. Nah, disitulah kita melihat adanya pasar. Di semua kota kan? Di semua kota. Nah, kalau Mbak Dian, kiat suksesnya apa Mbak Dian yang selama ini diterapkan sama Mbak Dian? Ya tadi sih banyak-banyak minta izin dari orang tua ya gitu. Jadi memang Ustadz. melibatkan orang tua juga lah, bukan Dian sendiri yang jalan gitu. Jadi tukar pikiran, kolaborasi, bahkan sama ibu juga sekarang ikut desain juga, bapak di bagian produksi. Jadi ya kita sekeluarga lah gitu menjalankan ini semua. Dan kalau misalnya memang sudah yakin ya jalan aja bismillah gitu. Niatnya Jalan baik aja, ya. bismillah gitu. Bismillah aja gitu. Gimananya ke depan pasti Allah sudah menentukan kan. Dan kalau niatnya baik insya Allah dipermudah semuanya. Amin. Satu yang saya garis bawahi ya. Apa? Banyak pengusaha-pengusaha sukses itu dia baik sama orang tuanya. Hampir rata-rata ya. Saya lihat itu ya, ada selalu kisah-kisah di balik orang tua. Nah kalau Maya gimana kalau Maya? Udah izin belum sama orang tua? Oh iya, sungkeman dulu sama Sungkeman sama dulu. ibunda. Iya. Support ya orang tua ya? Biar disupport dulu, kalau enggak kan enggak ada ridho dari orang tua susah juga. Ayo pemirsa jika pemirsa sekarang ini adalah ibu dari anak-anaknya, sering-seringlah mengangkat tangan kepada Allah SWT. Ya Allah, jadikan anak-anak saya sukses dunia akhirat, jadikan dia pedagang yang jujur, jadikan dia pekerja yang bagus, jadikan dia pengusaha yang maju. Kira-kira seperti itu, karena jangan nunggu anak minta sama orang tua ya. Kalau anaknya ingat, kalau anaknya nggak ingat, ya orang tua yang ingat buat anaknya. Cantik, islami, dan akhirnya menjadi satu kekuatan ekonomi. Amin. Saya setuju, subhanallah. Oke. Itu dia ya. Nah, ini juga mau tanya sama Dian Pelangi. Sekarang sudah punya 14 ya. Rencana ke depan ingin membuat lagi di luar negeri? Iya pengennya sih go internasional ya. Karena kan busana muslim sendiri di Timur Tengah tuh sangat diminati gitu. Di situ kan kita melihat pasar juga ya Ustaz. Oh ternyata di Timur Tengah busana muslim Dian Pelangi sendiri diminati. Beberapa kali ke sana alhamdulillah sold out gitu. Jadi kepengen buka di sana. Alhamdulillah sold out Ustaz. Malah minta lagi gitu. Membanggakan ya, kita biasanya import loh. Makanya. Orma. Tapi udah ada belum mitranya di Timur Tengah?
Kalau yang kayak buyers gitu sih banyak Ustadz. Jadi dia beli banyak terus dijual lagi di sana gitu-gitu kayak reseller gitu ya. Itu alhamdulillah udah banyak. Udah di Kuwait ada, di Dubai ada. Ya, jadi memang permintaannya sangat tinggi. Jadi pengen manfaatin kesempatan itu juga. Iya benar. Oke. Nah, ntar juga sebentar lagi kan bulan Februari mau berangkat ke Paris. Kita pengen tahu persiapannya apa aja. Tetap bareng kita di chatting dengan ya. Oke, negara kita ini negara Muslim terbesar di dunia, Pak Ustadz. Yap. Nah, berarti alangkah indahnya kalau Islam bisa terlihat rapi, cantik, gitu Pak Ustadz ya. Benar. Itu tanggung jawab kita semua tuh Pak Ustadz. Tanggung jawab kita semua. Jadi yang seperti Dian bilang ini syiar di dunia fashion. Gitu juga mungkin Maya ya. Jadi syiarnya di bidang fashion ya. Subhanallah. Nah, Mbak Dian, harapannya nih untuk dunia fashion muslimah kita apa? Ya, jadi memang Dian dan beberapa teman juga, teman-teman desainer, teman-teman muslimah, beberapa juga dari teman-teman hijabers community berharap semoga nantinya Indonesia ini bisa jadi pusat fashion muslim dunia. Gitu. Wah, kalau amin. Paris kan pusat fashion ya, kalau misalnya di sini pusat fashion muslim dunia gitu. Indonesia. Jadinya, Indonesia berharapnya kayak gitulah. Ada persiapan ke Paris? Oh iya. Udah apa aja yang dipersiapkan? Rencananya bawa berapa desain? Pastinya beberapa desain yang akan di fashion show kan dan yang akan dijual ya. Karena tahun lalu juga Dian pernah ke Paris. Alhamdulillah permintaannya tinggi juga gitu. Jadi memang lagi dipersiapkan sekarang, insya Allah yang terbaik lah. Iya. Kalau harapannya akan gimana kan? Untuk fashion Indonesia, Kang Hafiz? Ya sama, hampir sama sih. Kita pengen jadi kiblatnya fashion dunia, khususnya untuk dunia muslim. Dan bisa banyak menginspirasi masyarakat muslim lah, terutama yang di Indonesia. Supaya bisa tampil lebih santun, cantik, dan lebih punya nilai dakwah ya. Saya nyaman loh pakai ini. Subhanallah. Ini apa? Ini ya, kelihatannya ini lambang ya? Ya, detail. Oh, itu enggak sih, Ustaz? Itu apa Itu sih? sama tuh bajunya? Ya, ornamen-ornamen gitu lah, detail-detail. Berikut ini pemirsa, sebelum kita baca doa ya ada tips barangkali buat semua orang yang pengen jadi pengusaha. Di bidang apa saja? Fashion kah, kuliner kah, kontrakan kah? Apa aja gitu. Pertama, Anda sudah punya modal dari Allah berupa waktu. Berupa pikiran. Ya. Itu dimanfaatin yang betul. Waktu jangan disia-siain. Pikiran juga jangan disia-siain, jangan banyak bengong, banyak mikir, banyak gerak. Banyak mikir, banyak gerak, banyak mikir, banyak gerak. Terus aja. Nanti seperti yang Dian tadi bilang, Allah yang akan membimbing. Karena nanti sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kita tinggal menuju kepada sana. Kira-kira seperti itu. Siap. Kita berdoa ya. Kita berdoa Pak Ustaz. Ya, nanti Syifa ikut ke Paris. Ya. Ikut. Insya Allah tiket beli sendiri. Izin dulu. Oh iyalah izin dulu. Ama minta duitnya. Baik pemirsa, kita berdoa yuk. Mudah-mudahan semakin banyak perempuan-perempuan Indonesia yang berhijab. Semakin banyak laki-laki yang memerintahkan istrinya menutup auratnya. Jangan malah sebaliknya. Ada loh laki-laki ya yang malah sebel kalau ngelihat istrinya tuh ngapain sih? Itu pakai jilbab. Ya, mudah-mudahan dengan kita berdoa pada malam hari ini lebih banyak perempuan-perempuan muslimah yang berhijab tapi tampil elegan. Enak dilihat, nggak sumpek, nggak bau, nggak ada yang bolong, keteknya apa segala macam. Ini serius doanya. Iya maaf. Iya serius. Emang ada Pak Ustaz? Elah, kita jadi laki ya kan. Kalau kita pulang coba daster bolong, ya kan? Bau badannya, aduh, bakal nyari perempuan di luar. Tapi kalau pulang ke rumah istri wangi. Subhanallah, nempel terus insyaallah. Ya, ini memang doa, bukan bercanda, ini doa. Mudah-mudahan semua perempuan juga, ya nggak, menghargai dia punya tubuh, tapi memperhatikan yang memberikan tubuh. Amin. Tidak memamerkan auratnya kecuali kepada suaminya. Tidak memamerkan auratnya yang menimbulkan dia banyak menjadi penghuni neraka. Dan mudah-mudahan semakin banyak lagi orang-orang yang berusaha di dunia fashion muslimah dan mendapatkan pahala bukan karena usahanya saja, dari bisnisnya saja, tapi dapat dari upayanya menutup aurat dari orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan seluruh hamba-hambamu yang saat ini melihat, mendengar chatting ya,
sedang hatinya lagi gundah gulana, lagi galau, lagi susah, lagi banyak persoalan hidup, lagi banyak beban hidup. Mudah-mudahan Engkau yang Maha melepaskan semua beban, yang Maha menolong dari semua masalah, yang Maha mengeluarkan semua orang dari kesulitannya, diganti dengan pertolongan dari-Mu ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berkenan. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir. Berikan juga yang belum berjodoh-jodohnya, berikan yang belum punya anak-anaknya, berikan mereka yang pengen kerja-kerjanya, berikan mereka yang pengen usaha-usahanya, berikan mereka yang tidak tahu mesti ngapain, petunjuk dari-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang saleh dan beriman, punya anak turunan yang saleh lagi beriman dan banyak amal salehnya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabnal masir. Jadikan ya Allah Mbak Dian dan usahanya, Mas Hafiz dan usahanya, Dian Pelangi, Mae dan semua usaha-usaha dari kaum muslimin muslimat di seluruh duniamu ya Allah menjadi usaha yang tangguh, kuat, jaya, maju, nggak ada utang kecuali terbayar, nggak ada masalah kecuali Engkau berikan solusinya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat tamu kita pada malam hari ini. Mas Hafiz terima kasih, sukses untuk brand Salam lainnya. buat itu ya, SCM. Oh iya, Siap. siap. Sahabat Yusuf Mansur. Sahabat Yusuf Ya, Mansur. salam Ya. juga buat DSDC ya, sahabat Denny Cagon. Bukan niru lagi dia. Saya kan pengen juga kayak Pak Ustadz. Tapi nggak apa-apa, boleh. Harus Pak Ustadz. Kita ini kalau orang kita lihat sukses kita ikuti jejaknya itu bagus Pak Ustadz. Ya. Tapi nanti namanya ditambah, Apa bukan tuh? SDC lagi. Apa? SHDC. Apa tuh? Sahabat Haji Denny. Amin. Amin ya Allah. Insya Allah. Dengarkan doanya Pak Ustadz. Amin. Oke, makasih juga Mbak Dian Sama-sama. Pelangi. Terima kasih, sukses untuk semua cabang-cabangnya. Salam Amin, sama insya suami, Allah. Iya, sama terima kasih, Ustaz. ibu, bapak, Terima kasih. dan teman karyawan di Pekalongan Iya, ya. terima Oke, kasih. Siva terima kasih. Tetap kuat tekadnya. Mudah-mudahan Salam bisa buat Mama, ya. sukses juga seperti Mbak Jangan Dian. lupa beli tiketnya sekalian saya dan sekeluarga. Paris. Sekalian. Terima kasih juga buat semua jamaah yang telah hadir di sini. Terima kasih Total Kid and Friend. Kita mohon pamit. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Total Kid and Friend.